Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangbahagia, Bapak Munabi Riasa SPD MSI. Yang terhormat rekan-rekan guru semuanya. Kabarnya gimana Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Untuk mengawali acara diseminasi CGP atas nama Bapak Wahyu Arifin, kita membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bersua lagi dalam kegiatan diseminasi dari calon guru penggerak yang sama-sama kita hormati Bapak Wahyu Arifin. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu hari ini untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan budaya positif. Betul ya Pak ya? Iya. Budaya positif nanti akan disampaikan dan kita bisa mengimplementasikannya juga nanti di kelas masing-masing, karena memang proses yang dilalui itu banyak sekali melakukan refleksi sejauh mana perilaku kita di kelas mengkondisikan kita di kelas supaya terjadilah budaya positif yang membangun pembelajaran yang lebih menyaman, lebih aman bagi anak, dan anak bisa mengekspresikan dengan baik sehingga mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Intinya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Selamat mengikuti kegiatan hari ini dan mohon izin kepada Pak Wahyu, saya tidak bisa menghadiri seluruh kegiatan diseminasi hari ini karena harus mengikuti kegiatan Zoom terkait dengan PPDB tahap 1. Semangat Bapak Ibu ya. Semangat. Ya, mudah-mudahan dan saya berharap bahwa diseminasi ini tidak hanya terjadi di ruang di sini saja, tetapi bisa diimplementasikan di ruang-ruang kelas Bapak Ibu. Itu saja yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Untuk selanjutnya langsung saja diseminasi CGP yang akan dipresentasikan oleh Bapak Wahyu Arifin SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Karang Bahagia, Bapak Munabi Iryasa SPD MSI, yang alhamdulillah tadi sudah membuka kegiatan diseminasi ini. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu bakal calon, saya nyebutnya bakal calon ya, bakal calon guru penggerak angkatan 12, angkatan 13 dan selanjutnya. Amin. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan hingga bisa menyelesaikan kegiatan kita hari ini. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul bertatap muka di dalam ruangan ini, yang mana sebentar lagi kita akan membahas tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat serta salam tanpa kita limpah curahkan ke hariban kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Oke, sebelum saya mulai kegiatan hari ini, saya mau lihat semangatnya dulu nih dari Bapak Ibu guru hebat. Udah siang, habis makan, biasanya kita ngantuk. Biar melatih fokusnya, ikuti arahan dari saya kalau ada awalan tepuk. Kalau saya bilang tanpa tepuk, berarti tidak usah dilakukan. Ya, jadi kalau saya bilang tepuk 1, berarti kalau saya bilang 2, berarti oke, tidak usah tepuk tangan. Ya, jadi lakukan tepuknya kalau ada awalan tepuk. Oke. Jelas ya semuanya ya? Jelas. Oke, kita cek dulu nih konsentrasinya ya. Oke, baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Tepuk 2 bener. Kenapa stop? Tepuk 2. Ya, sekali lagi. Ya, biar lebih fresh nih ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Lah ini diem baik. Oke, terima kasih untuk kita semua. Kita mulai ya, langsung ke presentasi saya. Di sini saya beri judul diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, kemarin sempat cekcok juga tuh, diseminasi apa diseminasi apa desiminasi. Saya tanya ke ahli bahasa dari SMA 1 Karang Bahagia ya, Pak Rifai, kata dia diseminasi yang betul. Jadi saya ngikutin pendapat teman saya. Asal katanya seminar, seminar tinggal ditambahin D kata dia. Seminar itu adalah menyampaikan. Jadi makanya saya kasih judulnya diseminasi. Ya, mungkin nanti kedepannya bisa ada perbaikan lagi atau gimana. Ya, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sekali lagi di sini saya bukannya untuk menggurui atau untuk merasa lebih daripada ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain, tidak. Saya hanya ingin sharing, berbagi apa yang sudah saya dapatkan selama hampir 2 bulan ini di dalam program guru penggerak. Sekali lagi di sini tidak ada yang lebih daripada yang lain, kita semua sama ya, walaupun memang saya hanya mendapatkan tugas saja. Kebetulan saya mendapatkan tugas dan kebetulan saya lebih dulu saja mungkin ini taunya. Atau bahkan kalau Bapak Ibu rajin membuka PMM, materi ini sebenarnya sudah ada di platform Merdeka Mengajar, di modul budaya positif. Betul nggak Bu Sari? Ya, Bu Sari udah buka sampai ke situ, bahkan Bu Sari sudah bikin aksi nyata ya. Sedikit lagi, luar biasa. Ya, kita lanjutkan. Oke, saya sengaja tampilkannya dalam bentuk video, karena nanti ada beberapa video yang kita tampilkan. Ada beberapa modul yang perlu kita bahas kalau berbicara tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang keduanya disiplin positif dan nilai kebajikan.
Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada keyakinan kelas. 5 ada kebutuhan dasar manusia. 6 ada posisi kontrol restitusi. Dan 7 ada segitiga restitusi. Mungkin masih ada beberapa di sini yang istilah-istilah asing ya. Nanti kita akan coba bahas bersama-sama. Semoga kita bisa memahaminya lebih dalam lagi. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang mana maksudnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid, ya. Dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Nah, kita kan kebanyakan sebelumnya itu kita pembelajaran masih berpusat kepada guru, betul Bu Rosel. Ya, termasuk saya sendiri masih suka berpusat kepada guru. Kita lebih sering menggunakan metode ceramah, ya kan. Saya juga di lapangan seringnya komando gitu kan. Nah, kita usahakan setelah ini kita sedikit demi sedikit kita arah paradigma belajarnya ke pembelajaran yang berpusat pada murid, ya. Baik itu di kelas ataupun di lapangan. Oke, selanjutnya ada disiplin positif. Berbicara tentang disiplin, ini paling suka kayaknya guru kalau ngomongin disiplin, ya, untuk murid-muridnya. Kalau gurunya yang didisiplinkan kayaknya agak berat juga. Tapi kalau gurunya ngomongin disiplin buat anak muridnya suka ya kita ya. Ya, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sekarang saya mau coba tanya ke Bapak Ibu semua, bakal calon guru penggerak juga nih, ya. Anak seperti apa yang menurut Bapak itu disiplin atau Ibu disiplin? Ya, Ibu silakan. Misalnya masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu, oke. Dengan berpakaian yang rapi. Berpakaian yang rapi, ya. Itu aja dulu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Lis. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Disiplin versi Bapak Ibu seperti apa sih? Anak yang disiplin itu, siswa yang disiplin itu? Ya, Bu Rosel silakan. Kalau menurut saya disiplin itu yaitu sikap taat atau patuh pada nilai-nilai yang berlaku yang merupakan tanggung jawabnya. Jadi bukan hanya sekedar ada aturan tapi dia rasa tanggung jawab, ya itu bukan disiplin menurut saya. Jadi ada rasa tanggung jawab di dalam diri anak tersebut. Oke, bagus sekali Bu Rosel, terima kasih. Oke, baik. Disiplin positif di sini tadi betul jawaban Bu Lis, jawaban Bu Rosel ya. Memang adalah bagaimana anak yang patuh pada aturan, anak yang datang tepat waktu ya. Tapi kita coba lebih dalam lagi, kita coba lebih tingkatkan lagi disiplin di sini. Yang tadinya anak itu motivasinya dari ekstrinsik, dari luar, kita coba tanamkan disiplin dalam diri siswa itu adalah motivasi yang berasal dari intrinsik dia, dari dalam dirinya dia. Misalkan anak datang ke sekolah tepat waktu. Kenapa kamu datang tepat waktu? Soalnya Pak, kalau telat dihukum. Berarti itu motivasinya belum intrinsik, masih ekstrinsik. Nah, yang mau kita tuju adalah disiplin positif di sini. Bagaimana cara kita menanamkan motivasi intrinsik kepada murid-murid kita agar mereka memiliki itu. Yang tadinya motivasinya hanya ekstrinsik berubah jadi ke motivasi yang intrinsik. Mungkin itu inti dari disiplin positif di sini ya, Bapak Ibu. Jadi kalau saya bacakan yang poin ketiganya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas,
tanpa rasa terpaksa atau karena ancaman. Oke, ini untuk disiplin positif. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini ada nilai-nilai kebajikan universal secara umum. Nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini menurut Dian Gosen ya, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Adapun contoh-contoh nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, salah satunya ya, ini salah satunya aja, adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak didik kita yang ada di Indonesia, yaitu yang terdapat pada profil pelajar. Itu di dalamnya banyak terdapat nilai-nilai kebajikan universal, yang mana salah satunya adalah beriman, berakhlak, iya, dan berakhlakul mulia. Terus yang kedua mandiri, yang ketiga, yang keempat kreatif, kelima, keenam. Oke, itu termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Hanya salah satu contohnya saja, ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Selanjutnya, ini yang tadi kaitannya dengan disiplin positif. Setiap orang memiliki 3 motivasi perilaku ya di dalam dirinya. Yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Tadi, misalkan, kenapa sih siswa itu datang tepat waktu sebelum jam 7? Setelah kita tanya, ya karena saya mah Pak, biar nggak dihukum. Nah, itu dia contoh dari perilaku dia yang menghindari ketidaknyamanan, ya, agar dia tidak dapat hukuman. Akhirnya dia datang tepat waktu, ya. Bener nggak sih sifatnya kayak gitu, tindakan gitu? Benar, tapi mungkin bisa kita perbaiki lagi, bisa kita tingkatkan lagi. Nah, motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita sebagai guru kadang biasanya untuk memancing anak dalam belajar, ayo siapa yang mau maju, nanti yang maju Bapak kasih nilai tambahan misalkan, ya kan? Pernah nggak Bapak Ibu gitu? Pernah ya, saya juga pernah kayak gitu. Atau mungkin nanti yang bisa jawab dapat hadiah, ya apa itu permen, apa itu roti, atau itu jajanan. Itu pun boleh-boleh saja, dan itu pun salah satu motivasi yang dilakukan oleh manusia atau murid dalam kehidupannya, ya. Jadi dia motivasi yang kedua ini, 1 dan kedua masih motivasi yang bersifat eksternal, berasal dari luar. Oh, dia mau rajin kalau ada hadiahnya doang. Oh, dia mau datang tepat waktu juga karena takut, iya, pengen pujian, takut dihukum gitu, ya. Nah, ini motivasi yang ketiga yang akan kita coba tanamkan pada murid-murid kita yang ada di sekolah ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, contoh lainnya kayak pakai helm aja deh, pakai helm. Kita dari rumah pakai helm. Kalau tujuannya untuk menghindari, oh di depan tuh ada perempatan, ada polisi biasanya, berarti itu motivasinya masih eksternal. Tapi kalau kita pakai helm, walaupun jaraknya dekat nih, cuma dekat banget ke situ, kita udah pakai helm. Ya karena saya ingin melindungi diri saya ingin sayang gitu loh kepada diri saya. Berarti itu udah termasuk internal. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan. Tepuk tangan buat Pak Wahyu. Oke, tadi berbicara tentang disiplin positif, pasti kita sering mendengar ini, hukuman dan konsekuensi, ya, hukuman dan konsekuensi. Sama nggak Bapak Ibu? Beda. Nanti kita coba nih. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Betul nggak? Ya, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Oke, kita akan perdalam lagi lebih jelas di mana letak perbedaannya. Oke, perbedaan hukuman dengan
konsekuensi. Oke, yang pertama hukuman. Hukuman ini lebih bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh sebuah perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Kita bandingkan dengan konsekuensi sekarang. Konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Ya, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru kita. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahuinya sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Ya, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan, kalau sudah tidak mengerjakan tugas selama 3 kali, baru kita kasih konsekuensi, misalkan gitu ya. Atau sudah terlambat sekian menit, itu anak baru ada konsekuensinya. Seperti itu. Oke. Sebentar lagi saya perlu Bapak Ibu menuliskan sesuatu di kertas ini, ya, tugas untuk peserta. Enggak susah, gampang kok tugasnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kira-kira bila seorang guru kita atau orang tua melakukan tindakan seperti pernyataan berikut, apakah tindakan tersebut berupa sebuah hukuman atau konsekuensi? Begini, ya. Nah, pertanyaannya ada di sini. Nanti Bapak Ibu tuliskan di sini, terus tempelkan. Di sini tulis nama Ibu atau nama Bapak. Nomor 1 misalkan jawabannya hukuman atau konsep, ya gitu, ya. Ntar nomor 2 beda lagi, ya. Yang ini aja. Mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Ya, 1. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Nah, tulis nama Ibu, di bawahnya jawabannya. Awas, jangan diskusi. Pulpennya ada? Pulpennya? Nama Bapak Ibu di atas. Terus setelah itu jawabannya. Tulis nomor 1-nya. 1 apa gitu? 1 konsekuensi atau hukuman? Kurang 2. Oke, kita bahas satu-satu ya? Atau enggak usah? Ya, penasaran ya? Oke, nggak boleh diprotes ya jawabannya. Emang langsung dari LMS kayak gitu. Saya klik juga jawabannya. Kalau salah ya merah, kalau betul ya hijau. Tapi ini saya belum bisa buat yang seperti itu. Jadi saya buatnya manual. Oke, untuk yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, ya, sampai 100. Karena dia terlambat ke sekolah, itu berarti konsekuensi, Ibu, konsekuensi ya, konsekuensi itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah, itu hukuman. Nomor 2 hukuman. Ya, nomor 2 hukuman. Nomor 3. Mau baca Pak Robi nomor 3 mungkin?
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas. Nah itu Konsekuensi. bagus. Iya, konsekuensi betul. Iya, empat. Bu Sari mungkin 4. Murid diminta Telanjang kaki. sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Jawabannya Konsekuensi. hukuman. Lanjut nomor 5. Jawabannya konsekuensi. Iya. Kalau di situ kan kalimatnya sesuai peraturan sekolah. Iya. Berarti kan udah disepakati ya. Iya. Peraturan artinya kan Berarti peraturan sekolahnya konsekuensi. udah disampaikan ke Sudah siswa. tahu ya. Harusnya Terus kan apa jawabannya? Harusnya konsekuensi. Karena Tunggu dulu. Tergantung sekolahan nananya dulu. Iya. Emang itu yang saya harapkan. Emang ini yang saya harapkan. Jadi Anda semua terpecah belah gitu. Iya, emang itu yang saya harapkan. Kalimatnya kan sesuai peraturan. Ya, kita lihat durasi juga ya. Langsung nomor 5. Nah, ini nomor 5 nih. Yang tadi ada kaitannya dengan nomor 2. Berarti nomor 5 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK itu konsekuensi. emang kalau di PJOK mah spesial, Bu. Di saat di pelajaran lain itu hukuman, tapi di kami mah konsekuensi. Ya, itu. Ya. Sebenarnya bawahnya tidak membutuhkan pendapat. Iya. Oke. Ya, kita lanjut. Oke, udah mulai panas nih. Oke, karena sudah mulai panas, waktunya kita ice breaking dulu. Kita mulai dinginkan lagi, ya. Ice breaking yang pertama, judulnya tebak benda. Jelas ya, Bapak Ibu, saya minta hanya menebak benda. Nebak nama bendanya aja. Cluenya, ini yang gak kalah pentingnya. Cluenya adalah jawablah dengan penuh keyakinan. Ya, jawablah dengan penuh keyakinan. Oke. Kalau ini adalah motor, ini adalah mobil, berarti ini salah, masih salah. Ya. Kalau ini adalah motor, ini adalah mobil, ini berarti pesawat, Bapak Ibu. Ya. Ya. Oke. Udah mulai nih. Ya, udah mulai tebak benda. Jawablah dengan penuh keyakinan. Oke. Kita yang kedua nih ya. Lanjut yang kedua kayaknya Bu Yusti udah mulai nih. Saya ngeri nih. Ya. Oke, kalau ini bantal, ini spray, berarti ini ya, betul. Ya. Pak Robi, ulang lagi nih. Ulang lagi nih. Siap. Kalau ini bola, ini alat pemukul, berarti ini Ke saya. salah, ya. Lanjut ya, lagi. Nggak ke satu orang gitu. Pak. Enggak, tadi kan Pak Robi udah pengen ini. Oh, gitu. Siap. Oke, kita ulangi lagi nih. Ya. Taruh dulu. Siap, fokus, konsentrasi ya. Oke, kalau ini adalah kursi, ini meja, berarti ini good. Betul. Ulangi lagi, Bu Lucy, Bu Roocel, sama Bu Mul kayaknya masih agak ini nih. Ya. Kita siap ya. Lagi. Nih. Kalau ini bakso, ini somai, berarti ini good, betul. Bu Rosel. Ya. Cukup? Atau lagi? Ada yang bisa menjelaskan? Bu Yusti mungkin? Hah? Enggak juga sebenarnya mah. Karena dijawabnya penuh keyakinan. Hah? Bu Sari, apa? Dijawabnya penuh keyakinan. Ya. Lihat cluenya. Kalau saya tanya misalkan, ini misalkan kulkas, ini genteng yang kedua. Yang ini kalau misalkan ada yang jawabnya itu udah pasti salah. Masih ada keraguan Ibu di awal itu, nggak langsung, masih ada keraguan. Langsung. Iya, di saat ada kayak mikir gitu ya. Oh, itu ragu berarti Bu, nggak yakin. Terserah jawabannya mau apa aja. Bendanya mau Ibu sebut apa aja udah betul. Kalau Ibu jawab dengan penuh keyakinan. Oke.
tangan untuk kita semua. Oke, siap ke selanjutnya. Kita masih ada banyak kan itu waktunya masih. Nah, ini keyakinan kelas. Modelnya tambahan aja ya Bapak Ibu, ini gak usah terlalu dilihat. Biasanya itu anak saya yang suka narsis. Keyakinan kelas, betul Bu, Bima dan Samudra Pandu. Kenapa sih harus kita adakan keyakinan kelas? Kenapa tidak cukup hanya dengan peraturan kelas? Kita kan udah punya peraturan nih di kelas ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti sudah mengajar dari sekian tahun, sudah hafal dengan peraturan kelas yang Bapak Ibu buat ya. Sudah terbiasa, bahkan ada yang namanya kontrak belajar. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, terus kenapa sih kita harus tetap pakai yang namanya keyakinan kelas? Oke, saya mau memberikan 2 pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu nih. Ya, yang pertama, tadi masih ada kaitannya. Mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2? Untuk keselamatan. Keselamatan. Poin pentingnya adalah keselamatan, oke? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan bisa dan juga keselamatan juga bisa. Ya. Oke. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai tadi yang disebutkan Bu Hana, keselamatan ataupun kesehatan yang disebutkan oleh Bu Yusti, ya. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, ya, yang kita yakini, ya, itu namanya nilai, suatu nilai, yaitu nilai-nilai ya kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, ya. Nilai keselamatan mau di agamanya apapun pasti dia memiliki nilai itu, ya kan. Kesehatan dimanapun pasti menjadi sebuah nilai universal. Kenapa kita harus pakai keyakinan kelas, bukannya peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, ya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mungkin itu alasan utamanya, karena keyakinan kelas lebih daripada peraturan kelas. Kita akan coba untuk, nah ini pembentukan keyakinan kelas dan termasuk di dalam perbedaannya juga ada nanti di sini. Yang pertama, ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih terinci. Jadi kalau peraturan kelas mah rinci Bu, rinci ya. Tapi kalau keyakinan kelas dia lebih abstrak, lebih umum nantinya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal kayak tadi, hanya kesehatan apa menghormati gitu ya. Sedangkan kan peraturan mah dilarang apa anak itu ya, tidak boleh apa, kan panjang kalimatnya biasanya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah ini yang agak berbeda juga nih. Jadi kita dalam membuat pernyataan keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negasi atau negatif. Tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata ya tidak boleh, jangan, ya itu ya. Ini ada guru bahasa Indonesia nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini yang gak kalah penting. Jadi sebelum kita buat jadi keyakinan kelas, mereka kita minta untuk membuat curahan pendapat mereka dalam bentuk catatan-catatan tertulis. Nanti di situ baru kita jadikan kesepakatan kelas bersama. Kalau murid kita ikut sertakan dalam kegiatan pembuatan keyakinan kelas, mereka akan merasa, oh iya saya yang membuat keyakinan ini, saya pun harus bisa melakukannya. Mereka akan lebih terdorong. Jadi motivasi internalnya sudah mulai ada nanti. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, tidak ada yang sempurna ya. Jika ada kekurangan, kita harus evaluasi. Kedepannya kita perbaiki. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama kelas 10C. Ya. Tidak terlalu banyak, hanya ada 6 poin penting, tapi mungkin sudah mencakup hampir semuanya. Yang pertama, menghargai waktu. Kalau peraturan kan kita biasanya di apa Bu? Ditulisnya tentang waktu. Masuk jam 7. Masuk tepat waktu gitu kan ya. Dilarang datang terlambat misalkan. Ya. Ya kan? Terus dilarang jajan sebelum istirahat, ya kan?
itu kan terkait dengan waktu ya. Nah, jadi yang peraturan-peraturan yang terkait dengan waktu kita satukan di dalam satu keyakinan kelas, yaitu apa? Menghargai waktu atau disiplin waktu. Jadi cakupannya lebih umum. Kalau kalau peraturan kelas dia banyak, lebih luas, lebih terperinci. Tapi di dalam keyakinan kelas kita jadikan satu. Di saat anak datang terlambat, berarti dia telah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang pertama, yang itu menghargai waktu. Di saat dia keluar dari jam pelajaran, ya belum waktu istirahat, tapi dia udah keluar duluan jajan, berarti itu dia juga tidak menghargai waktu. Ya, itu keyakinan kelas. Yang kedua, belajar dengan aktif, semangat, dan tanggung jawab. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai. Nah, ini berarti kan kalau misalkan ada anak yang gurunya menjelaskan, tapi si anak itu ternyata bercanda, ngobrol dengan temannya, berarti dia tidak sesuai dengan pernyataan keyakinan kelas yang keempat. Karena di situ kan diharuskan saling menghormati dan menghargai. Berarti dia tidak menghormati, tidak menghargai gurunya yang sedang berbicara atau temannya yang berbicara di depan sedang presentasi misalkan. Kelima, ada tolong menolong. 6, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama kelas 10C. Sekali lagi ini tidak mutlak 100% ya, maksudnya bisa saja masih perlu perbaikan, masih ada kekurangan, tapi mungkin ini bisa jadi salah satu acuan Bapak Ibu tentang apa sih contohnya, coba keyakinan kelas seperti apa. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah ada gambaran ya. Tidak terlalu banyak, tidak menggunakan kalimat negatif. Oke, kita lanjut ke yang kelima. 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia kita punya kebutuhan dasar. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Yang kedua? Oke. Yang keempat, penguasaan. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Kita akan bahas satu persatu. Semoga Bapak Ibu masih konsen ya. Oke, Bapak Ibu, saya minum dulu sebentar. Tenggorokannya mulai kering soalnya ini. Arneta aman? Oke, yang pertama ada yang mau bantu baca? Saya. Oke, silakan. Bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan. Oke, kalau bahas kitanya mah sandang, pangan, papan gitu ya. Itulah kebutuhan bertahan hidup ya. Sama murid kita juga di sekolah sama. Ada yang membutuhkan kebutuhan ini ya. Kebutuhan akan rasa aman. Kadang ada murid kita di sekolah belajar aja ada yang tidak aman. Nah, itu yang sekarang tuh booming tuh ya, bully. Oke, yang kedua, kebutuhan untuk diterima atau rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang mau membacakan Bapak Ibu? Pak Robi, iya biar ngomong Pak Robi. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita berada. Oke, kebutuhan ini bisa terpenuhi oleh yang paling pertama pasti keluarga kita, pasangan kita, ya. Selanjutnya di tempat kerja ya dari teman-teman kita, ya teman kerja. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu punya hewan peliharaan itu bisa juga dari situ, ya. Tim kita, kelompok kita. Makanya kadang mungkin ada orang yang anak-anak kita itu disebutnya di kelas circle ya, apa sih? Kelompok. Iya, geng-gengan itu ya. Nah, ini biasanya karena kebutuhan akan kasih sayang merekanya kurang di rumah atau seperti apa, ini bisa saja terbentuk di kelas-kelas, di sekolah-sekolah. Ini PR kita juga nih sebagai guru nih. Nyaman itu adalah jebakan. Udah nyaman ditinggalin. Aduh. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Siapa yang mau bantu? Bu Hana. Iya. Boleh.
ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Oke, jujur dengan diri kita sendiri. Pernah nggak kita pengen kayak gini? Pernah kita pengen kayak gini? Pernah ya? Bahkan sering ya? Sering kan ya? Merasa kita tuh butuh penghargaan dari orang lain. Ya, butuh dianggap, oh iya si bapak itu bisa sih, oh si ibu itu, iya tuh bisa tuh gitu ya. Itu salah satu, emang itu normal, itu wajar. Karena itu sebagai suatu kebutuhan. Ya, salah satu kebutuhan, yaitu kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, Bu Hana sekarang berarti. Ini dia. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Begitu juga dengan murid kita. Mereka itu pasti kalau kita tanya pengen apa ya, bebas, ya kan? Punya pilihan, nggak sukanya diperintah, nggak sukanya ditekan. Tapi kita sebagai guru harus mengarahkannya dengan cara apa? Kita juga memberikan mungkin metode-metode kita dalam mengajar yang tidak seperti itu saja, dengan ada metode yang satu atau metode yang dua yang lainnya, agar anak pun punya pilihan dengan cara metode belajar kita yang tidak monoton, ya. Terakhir, oke. Nah, ini baru real gambarnya, Bapak Ibu. Yang kelima, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Pak Pipin bisa bantu? Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Ya, ini setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Pasti kita semua butuh yang namanya kesenangan. Ya, kita punya hobi masing-masing. Ada yang ibu-ibu mungkin hobinya masak, ada yang hobinya shopping, ada yang hobinya ke toko emas mungkin, ya kan? Kayak istri saya biasanya minta gitu refreshingnya. Iya, katanya kan kalau sakit nggak usah dibawa ke dokter, Bu, katanya. Iya. Oke, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Satu lagi. Kita ketemu lagi nih. Sudah mulai jenuh. Bapak Ibu, sedikit bisa dilihat di depan. Ice breaking-nya yang kedua, lingkaran dan oke, mungkin sudah ada yang tahu Bapak Ibu ya. Udah tahu ya? Ini buku tulis. Contohnya lingkarannya ini. Ya. Saya hanya minta Bapak Ibu bagaimana caranya memasukkan buku tulis ini biar ada di dalam lingkaran. Bukunya tidak boleh dilepit, tidak boleh ditekuk, tidak boleh dirusak. Bukunya dalam? Ya, buku ini berada di lingkaran ini, berada di dalam. Di foto, Pak. Di foto. Terus kita di setel. Tidak boleh pakai foto, Ibu. Jangan pakai foto. Kira-kira seperti apa? Bulu sih ya boleh pendapatnya. Ini membutuhkan kreativitas Bapak Ibu. Ini membutuhkan kreativitas Bapak Ibu. Hah? Gimana? Diperbesar lingkarannya. Oke, Pak Robi mau mencoba. Yeah, betul. Kalau nggak percaya coba Bapak. Iya. Coba Bu Sri, mungkin mau mencoba Bu Hana. Ada ya? Jadi bukunya di dalam lingkaran. Oke, tepuk tangan untuk Pak Robi. Apa namanya, kreatif dan penuh imajinasi, karena kita perlu sedikit hanya kreativitas kita.
Kadang kita perlu imajinasi, ya. Ya. Mungkin kita lihat ini nggak mungkin. Di saat kita berpikir sudah tidak mungkin, tapi kita hanya butuh sedikit kreativitas kita sama imajinasi kita aja. Ya. Iya. Hanya perlu gini aja, Bu. Oh iya, ini ada di dalam lingkaran. Ada di dalam lingkaran. Terima kasih Pak Robi, luar biasa. Biasa ngeker. Biasa ngeker. Iya, langsung. Lanjut. Oke, nah ini 5 posisi kontrol. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk maju lagi ke depan setelah ini. Ya, kita akan lihat sebuah video. Ini yang panjangnya sebenarnya video, Bu. Nih, yang panjang ntar video ini. Enggak, kalau bisa serak saya. Ya. Oke. Ada berapa? 5. Nanti Bapak Ibu simak videonya, terus tentukan posisi Bapak Ibu ada di nomor berapa. Jujur, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Iya dah. Naren ya Bapak Ibu. Mungkin kalau di kita Mahesa atau siapa ini? Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, ini yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Iya, Naren lagi. Ini piket hari Rabu bukan ini? Naren! Oh, ini mah masih hari Selasa. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nara? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, sebagai teman posisinya nih. Sengaja. Aduh lagi. Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Tapi Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. nah ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Nan! Udah hafal ya? Pagi Bu. Oh ini cerita lagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah HP kamu ada nggak? HP kamu. Nanti keluar dari depan foto ya. Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Enggak, Bapak aja dari sini. Bapak aja nanti. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, selanjutnya saya minta Bapak dan Ibu pilih kertas yang mana aja yang Bapak Ibu suka, warnanya bebas. Ini bisa disebar Pak ke sana. Ya. Tuliskan nama Ibu atau Bapak di situ. Terus berdasarkan cerita yang tadi, video yang tadi, posisi manakah selama ini Bapak Ibu? 1 kah? Atau 2? Atau 3? 4? Atau 5? Kalau sudah, ditempel di depan sesuai dengan kotak yang tersedia. Misalkan Pak Wahyu, Pak saya selama ini membuat merasa bersalah, gitu sini. Nama ibunya ditulis ya di kertas, tempel di sini. Kalau ada 2 boleh? 2. Karena ada di posisi 2. Berarti ambil 3 aja, ambil 3-3-nya. Tergantung situasi. Oh gitu. Tergantung posisi waktu. Kita sepakati aja ya, berarti kayak tadi, jika anak itu datang terlambat saat kita ngajar, gitu aja kasusnya. Jadi kasusnya kalau anak itu datang terlambat di kelas kita saat ngajar atau saat kita piket, minimal gitu aja. Pada saat kita ngajar jam pertama. Iya misalkan, jadi dia terlambat. Jadi satu. Boleh, 1 aja nggak apa-apa, kebanyakan tadi ibu. Satu aja. 1 aja Pak Pipin. Cuma nulis nama kita doang kan terus tempel gitu. Iya, nama ditulis lagi nggak apa-apa di itunya. Saat misalkan posisinya. Oke, Pak. Sedikit lagi kita di penghujung. 1 bagian lagi terakhir. Nah, ini yang tadi Bu Lucy tanyakan mungkin. Ini maksudnya ya? Iya.
Berarti Bu Lucy mau bantu nih? Ya, jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, idealnya ini yang harus kita terapkan di sekolah. Idealnya ini, tapi emang nggak mudah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan kayak Bu Hana ya, tadi tuh sudah sering melakukan. Tapi kita selama ini nggak tahu kalau itu tuh adalah bentuk-bentuk restitusi. Coba kita baca dulu ya. Apa sih restitusi itu? Bu Lucy, tolong dibantu. Nggak kelihatan? Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini menurut Dian Gosen pada bukunya yang diterbitkan tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Jadi lebih condong ke posisi manajer ya. Nah, ini dalam restitusi itu ada segitiga, ada 3 hal. Yang pertama, ya, sisi 1, menstabilkan identitas. Pada bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Oke, ini. Nah, tadi kalau di menstabilkan identitas itu adanya di paling bawah. Jadi langkah pertama, kita bisa menggunakan contoh kalimatnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu contoh kalimat untuk menstabilkan identitas anak yang melakukan kesalahan. Setelah itu kita lakukan validasi kebutuhan. Ya, bisa dengan cara mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terakhir, di sisi yang terakhir atau yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sebelum penutup, saya ada coba video lagi, tapi ini videonya real, saya sendiri. Bapak Ibu jangan ketawain ya. Kita lihat tindakan yang sudah saya lakukan. Nah, contoh kasusnya nih. Ada yang kenal? Paris. Oke, betul. Paris. Ya. Jadi dalam kasus ini skenarionya adalah Paris pada hari Senin, Paris tidak mengerjakan tugas. Pada hari Senin saat ada jadwal pelajaran PJOK di kelas 10C, Pak Wahyu tidak bisa mengajar karena harus mengikuti kegiatan MGMP di tingkat kabupaten. Pak Wahyu pun memberikan tugas kepada siswa kelas 10C agar siswa dapat tetap belajar. Namun, Paris tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tidur-tiduran di meja hingga akhirnya kebablasan. Tidur beneran, tidur sungguhan. Akhirnya, saat mengumpulkan tugas tersebut, Paris tidak mengumpulkannya. Minggu depannya, saat mengoreksi tugas, Pak Wahyu menemukan ada 1 siswa tidak mengumpulkan tugas, yakni Paris. Padahal berdasarkan buku presensi hari itu, Paris masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Wahyu pun memanggil Paris untuk klarifikasi. Nah, ini bentuk klarifikasinya Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Paris. Silakan masuk. Paris, kamu tahu tidak kenapa kamu bawa lagi ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas ya, Pak? Ya, betul. Minggu lalu, Paris masuk kan? Masuk, Pak. Tapi saya tidak mengerjakan tugas. Paris, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Wahyu juga sama, pernah melakukan kesalahan. Namun, setiap kesalahan pasti ada alasannya. Nah, sekarang Bapak ingin tahu kenapa Paris tidak mengumpulkan tugas minggu lalu. Jadi saya sangat mengantuk, Pak, sehingga tidak tidur di kelas, Pak.
Soalnya saat malamnya saya main game hingga larut malam, Pak. Paris masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Nah, kalau Paris masih ingat, apa yang Paris lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Pak. Kalau belum, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatan Paris itu? Agar selalu bertanggung jawab, Pak. Oke, berarti Paris sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira apa solusi yang bisa Paris tawarkan untuk memperbaiki kondisi ini? Baik, Pak. Yang pertama, saya minta maaf karena saya tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi, Pak. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dengan sungguh-sungguh dan akan saya kumpulkan segera, Pak. Baik, Bapak apresiasi karena Paris sudah bertanggung jawab. Saran Bapak lakukan dengan sebaik mungkin. Lalu sekarang Paris boleh kembali istirahat. Terima kasih, Pak Wahyu. Permisi. Iya, sama-sama Paris. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Walaupun memang terkesan sangat kaku itu. Oke, penutup. Sebagai penutup saya mau mengambil kutipan sedikit dari Walt Disney. Pasti udah tahu semua kan? Ya, tahu nggak Walt Disney? Masa nggak tahu? Iya, betul. Iya, dia pernah berkata seperti ini. Semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.